Orang-orang Yaman dan orang-orang yang tinggal di negeri Syam, mereka harus berbahagia. Kenapa? Karena dua negeri ini yang disebutkan atau didoakan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk negeri Yaman dan negeri Syam. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk negeri Yaman dan negeri Syam. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk negeri Yaman dan negeri Syam. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Yaman itu. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu yang datang dari Yaman, beliau mengatakan, "Atakum ahlul Yaman, ya, hum araku quluban wa alyanu afidatan." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, "Al-imanu yamani wal hikmatu yamani wal fikhu yamani." Telah datang kepada kalian orang-orang yang berasal dari Yaman. Mereka adalah orang-orang yang lembut hatinya. Ya, mereka adalah orang-orang yang lembut hatinya dan mempunyai kepribadian yang sempurna. Kemudian beliau mengatakan, iman ada di negeri Yaman, hikmah ada di negeri Yaman, dan fikih ada di negeri Yaman. Maka negeri Yaman ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk datang ke negeri Yaman, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun juga mempunyai nama, ya, Toha Yamani. Toha Yamani. Di antara nama lainnya Rasulullah adalah Toha. Kemudian kenapa dibilang Yamani? Karena asal muasal dari keturunannya adalah penduduk negeri Yaman. Dulu kota Mekah yang saat ini kita kenal itu tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan, bahkan tidak ada yang mau singgah di sana. Kenapa demikian? Karena kota Mekah adalah kota yang dulunya bukan kota, bahkan tidak pernah disinggahi karena tidak ada sumber-sumber kehidupan di sana. Ya. Sampai pada saat Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah bersama istrinya Hajar dan putranya yaitu Nabi Allah Ismail dari Syam, Palestina, untuk berhijrah ke Jazirah Arabia, yaitu tepatnya di kota Mekah. Setibanya di kota Mekah itu ditinggalkan di bawah puing-puing bangunan. Dan puing-puing bangunan yang dimaksud adalah Ka'bah yang saat ini kita kenal. Kemudian ditinggalkan, istri dan anaknya ditinggalkan oleh suaminya. Dipanggil-panggil, "Wahai suami, apakah kau akan meninggalkan kami di tempat yang tak berpenghuni ini?" Kemudian diam, tidak menjawab. Kemudian dipanggil lagi sampai yang ketiga kalinya. Sayyidatina Hajar mengatakan, "Apakah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Baru kemudian Nabi Allah Ibrahim terdiam, membalikkan badannya dan mengatakan, "Ya, saya melakukan ini karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka kata Sayyidatina Hajar, kalau Allah yang telah perintahkan, Allah tidak akan meninggalkan kami sendirian. Artinya kami nggak mungkin telantar di sini. Dan ternyata demikianlah yang terjadi. Ketika perbekalan sudah hampir habis, bahkan ketika sudah habis, Sayyidatina Hajar kebingungan. Ketika Nabi Allah Ismail menangis kelaparan, perbekalan sudah tiada, air pun sudah nggak ada, sudah habis. Beliau mencari-cari air, ya, untuk menyambungkan hidupnya. Berangkat ke Bukit Sofa.
Dilihat-lihat apakah ada air di sekitar. Nampak seperti ada genangan di Bukit Marwa. Akhirnya berangkat ke Bukit Marwa. Setibanya di Bukit Marwa, ternyata tidak ada air. Dia kembali lagi kemudian ke Bukit Safa. Dan begitulah ia melakukan 7 kali secara berulang. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwa, dari Bukit Marwa ke Bukit Safa, dan begitu sampai 7 kali. Diawali dari Safa dan diakhiri di Marwa. Dan di saat itu ia berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah berdoa, di bawah Ka'bah, atau kita bilang dengan istilah Hijr Ismail, tempat di mana Nabi Ismail ditinggal di bawah Ka'bah itu, atau di bawah puing-puing bangunan yang saat itu belum nampak bangunan yang seperti sekarang, belum terlihat bangunan itu seperti Ka'bah yang kita lihat sekarang. Itu Nabi Ismail ditinggal. Di bawah kakinya ternyata terpancar air. Ya, terpancar air yang ketika Siti Hajar mendatanginya, melihat air itu luber, maka beliau katakan zum 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 zum, yang maknanya bendungan, bendungan. Maka air itu kemudian terbendung dan tidak mengalir kemana-mana. Maka dinamakanlah air itu air Zam-Zam. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati Sayyidatina Hajar, andaikan beliau membiarkan air itu mengalir, maka air itu akan terus mengalir sampai tidak ada hujungnya hingga sekarang. Ya, tapi li hikmatillah, pasti ada hikmah di dalamnya. Nah, yang dimana yang dilakukan oleh Sayyidatina Hajar membendung air Zam-Zam tersebut, sehingga kita dapat menikmati air itu ketika kita berada di sana, atau air itu berasal dari sana. Maka beliau dikarenakan punya air sebagai sumber kehidupan, orang-orang yang lewat di jalan itu menginginkan untuk beristirahat. Kan biasanya orang istirahat untuk apa? Untuk mempersiapkan kembali perbekalannya. Yang suka melakukan perjalanan jauh untuk berdagang adalah orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy, mereka asli Yaman. Mereka berjualan di Yaman ketika musim panas, di saat sedang berbuahnya kurma. Kemudian ketika saat musim dingin, mereka berangkat untuk berdagang di negeri Syam, ya, untuk berdagang di negeri Syam. Maka dalam perjalanan itu, pada mulanya tidak pernah ada keinginan untuk bersinggah di kota Mekah tersebut. Tapi ketika ada Siti Hajar dan di sana ada putranya Ismail, kemudian ada persediaan air yang luar biasa barokah, maka mereka minta izin untuk tinggal beristirahat di sana. Akhirnya diizinkan, ya. Tapi beliau mengatakan, silahkan kamu tinggal di sini, tapi ini air punya aku. Artinya kalau mau air bayar, tapi kalau untuk mau tinggal di sini silahkan. Tapi ketika ingin air harus menunaikan mablagnya, harganya. Maka mereka pun bersedia. Yang namanya air sumber kehidupan, ya. Akhirnya mereka menetap di sana sedikit demi sedikit hingga akhirnya banyak. Dan Nabi Ismail kemudian membesar sampai pada usianya beliau menikah. Menikahlah Nabi Ismail dengan wanita yang asalnya dari Yaman itu. Jadi Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya silsilah nasab keturunan sampai kepada negeri Yaman.